Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan rekan-rekan yang ada di studio, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk-duduk bersama. Kita masih bisa berkesempatan untuk kembali bertemu, dan kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari buku Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha, di mana pada kesempatan yang telah lalu, kalau tidak salah, kita sudah sampai pada pembahasan yang ada di halaman 28, di mana kita juga sudah mengambil beberapa latihan yang ada terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Dan sebelum kita masuk kepada halaman selanjutnya, seperti biasa kita akan sedikit mengulang, nuraji' qalilan ma qad darasna, kita akan memurajaah sedikit dari apa yang sudah kita pelajari, supaya kita menjadi ingat kembali. Barangkali sudah agak lupa-lupa sedikit ya, mudah-mudahan tidak. Tetapi ini untuk memantapkan lagi, untuk menguatkan kembali pemahaman yang sudah kita dapatkan di kesempatan yang telah lalu. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah berbicara beberapa hal yang berkaitan dengan al-idhafah atau susunan kata penyandaran, di mana al-idhafah ini adalah kita menyandarkan satu kata kepada kata yang lainnya. Dan al-idhafah ini memiliki banyak makna, tetapi makna yang paling sering kita jumpai adalah makna al-milkiyah atau kepemilikan, ya. Sehingga kita menyandarkan satu benda yang menjadi miliknya benda yang lain, menyandarkan satu isim yang menjadi miliknya isim yang lain. Meskipun ada makna-makna yang lainnya yang insya Allah nanti akan kita dapati dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Yang jelas ya, yang sering kita jumpai dari susunan kata al-idhafah atau sistem penyandaran ini adalah memiliki makna kepemilikan. Dan al-idhafah ini kita lihat ya di papan tulis, al-idhafah ini terdiri dari dua hal, terdiri dari dua pokok. Yang pertama adalah mudhaf, dan yang kedua adalah mudhafun ilaih. Mudhaf itu adalah isim yang kita sandarkan. Ketika kita ingin menyandarkan suatu isim, berarti isim tersebut kita sebut dengan mudhaf. Adapun mudhafun ilaih, ya, berarti mudhafun ilaih adalah kepada siapa atau kepada apa isim tersebut disandarkan. Jadi ada dua hal, ada dua pokok, ada mudhaf dan ada juga mudhafun ilaih. Masing-masing dengan ketentuannya, di mana mudhaf seperti yang sudah kita jelaskan di kesempatan yang telah lalu adalah adamu tanwin dan adamu al. Tidak boleh bertanwin dan juga tidak boleh beralif lam. Meskipun nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya ternyata ada kita jumpai mudhaf yang ada alif dan lamnya, tapi itu nanti ya. Kita ambil, karena kita sekarang masih berada di awal-awal pembahasan, kita ambil kaidah secara umumnya dulu, bahwa yang namanya mudhaf ketentuannya, syaratnya adalah adamu tanwin dan juga adamu al. Tidak bertanwin berarti tidak kita katakan kitabun, tidak kita katakan qalamun, tidak kita katakan masjidun, tidak, tetapi kita hilangkan tanwinnya sehingga kita katakan kitabu, masjidu, baitu, dan seterusnya dan seterusnya. Juga adamu al, tidak beralif lam. Jadi tidak kita katakan al baitu, tidak kita katakan al masjidu, tidak kita katakan al qalamu, tidak, karena alif lamnya dihilangkan. Sementara mudhafun ilaihi ketentuannya hanya satu, yaitu harus majrur, harus berada dalam keadaan jar, di mana jar ini biasanya ditandai dengan harokat kasroh, sehingga kita katakan ketika kita menyandarkan qalamun dan Muhammadun,
qolamun dan Muhammadun, maka kita katakan menjadi qolamu Muhammadin. Bolpennya Muhammad. Kita lihat kolamnya tidak bertanwin, juga tidak beralif lam, qolamu. Kemudian Muhammadinnya kita baca dengan harokat kasrah di ujungnya, Muhammadin. Bukan qolamu Muhammadan, bukan qolamu Muhammadun, tetapi qolamu Muhammadin. Nah, ini ya teori yang kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, dan sudah kita ambil juga beberapa latihannya yang juga menjadi tugas kita pada kesempatan yang telah lalu. Dan insya Allah kita lihat di sini, kita lanjutkan latihannya yang ada di halaman 28. Kita akan membaca banyak sekali pernyataan-pernyataan yang di dalamnya terkandung susunan mudhaf mudhafun ilaih. Kita lihat di sini ya, silakan dibuka teman-teman yang ada di sini dan juga pendengar yang ada di rumah, silakan bisa dibuka di halaman yang ke-28 di latihan yang keempat. Kita lihat di situ ada instruksinya, Iqra. Bacalah. Kita lihat di sini ada kurang lebih 20 nomor ya. Yang di 20 nomor ini sebagian besar ada mudhaf mudhafun ilaihnya. Dan kalau kita melihat dari 20 nomor ini sebagian besar harokatnya sudah dihilangkan ya. Dan ini merupakan pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapati. Artinya kalau pelajarannya itu bisa kita pahami, bisa kita cerna, maka insya Allah 20 nomor ini bisa kita baca dengan baik dan dengan benar. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Kita mulai dari Mas Sohib, silakan. Aina baitul mudarrisi? Betul. Huwa ba'idun. Betul. Aina baitul mudarrisi. Kenapa nggak dibaca baitul mudarrisu saja? Baitul mudarrisu gitu. Karena ada susunan mudhaf mudhaf ilaih. Iya, karena mudarris sebagai apa di situ susunannya? Mudhaf ilaih. Sebagai mudhafun ilaih, di mana mudhafun ilaih harus majrur. Sehingga kita katakan aina baitul mudarrisi, kan begitu. Huwa ba'idun. Boleh diterjemahkan silakan Mas Sahib? Di mana rumah guru? Iya. Rumah guru jauh. Rumah guru itu jauh ya. Jauh. Atau kalau kita mau menggunakan kata ganti nggak apa-apa. Huwa ba'idun. Dia, maksudnya dia itu adalah yang ditanyakan. Rumahnya guru itu jauh. Selanjutnya silakan. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya, ini mudah ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Boleh diterjemahkan silakan. Al-Qur'an kitabnya Allah. Betul, Al-Quran adalah kitabnya Allah. Selanjutnya yang ketiga silakan Mas Erik. Al-Ka'batu. Betul. Baitullahi. Baitullahi. Al-Ka'batu Baitullahi. Betul, silakan boleh diterjemahkan Mas Erik. Ka'bah rumahnya Allah. Iya, Ka'bah adalah Baitullah, rumahnya Allah. Berikutnya silakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah. Rasulullah hi hu. Rasulullah hi Ya, kita lihat ya. Rasulullahi. Kita lihat di sini Mas Lana ya. Diperhatikan bahwa lafzul jalalah, lafaz Allah di sini posisinya sebagai mudhafun ilaih. Utusannya Allah. Oh, berarti kalau mudhafun ilaih harus kita baca dengan majrur, kita baca kasrah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ya, adalah utusannya Allah. Selanjutnya mangga Abu Rizky silakan. Kharajal mudarrisi. Kharajal mudarrisu. Kharajal Betul. mudarrisu min hurfatil mudir. Iya, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Boleh diterjemahkan silakan. Kharaja keluar mudarrisu. Guru itu telah Guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Kharajal mudarrisu. Kenapa tadi Abu Rizky bacanya min ghurfatil mudiri? Kenapa nggak dibaca min ghurfatul? Ada min. Karena ada min ya. Sudah kita pelajari, min huruf jar berfungsi untuk mengkasrokan, untuk mengejarkan kosakata yang dimasukinya. Baik, selanjutnya silakan kita ke Pak Iksan. Nomor yang selanjutnya nomor 6.
Haza baitu Hamidin wa zalika baitu Khalidin. Betul ya, silakan diterjemahkan. Ini rumah Hamid Ini dan rumah itu Hamid rumah Khalid. dan itu rumah atau rumahnya Khalid ya. Betul ya. Cara bacanya sudah baik dan menerjemahkannya juga sudah betul. Selanjutnya nomor 7. Ibnu Ammarin Talibun. Talibun, betul. Wa ibnu Yasirin Tajirun. Wa ibnu Yasirin tajirun. Untuk sementara tidak apa-apa, kita baca wa ibnu ya, nggak apa-apa. Nanti dalam pelajaran berikutnya di halaman-halaman selanjutnya kita akan mendapati pembahasan yang berkaitan dengan hamzah wasol ya, nggak apa-apa. Untuk sekarang kita baca dipisah dulu. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Atau kalau mau baca disambung juga nggak apa-apa. Wa ibnu Yasirin tajirun. Boleh diterjemahkan, silakan. Anaknya Ammar adalah pelajar Adalah pelajar. dan anaknya Yasir Adalah pedagang. pedagang ya. Anaknya Ammar adalah seorang pelajar, seorang siswa, sedangkan anaknya Yasir adalah seorang pedagang ya. Baik ya. Silakan nomor 8 dibaca. Baitul mudarisi Iya, ba'idun betul. wa baitut tajiri Iya, qaribun. betul. Silakan diterjemahkan. Rumahnya bapak guru Iya, jauh jauh dan rumahnya pedagang dekat. dan rumahnya pedagang itu dekat. Selanjutnya nomor 9 kita ke Mas Hafid, silakan. Hadza miftahus sayyarah. Sayyaratu tati. Oh iya. Iya, kalau seandainya kita sukunkan sih memang sudah beres perkara ya. Iya. Nah, hanya karena kita kan sedang dalam proses pembelajaran, maka dibaca ujungnya supaya terlihat Iya. betul apa salah. Hadza miftahus sayyarati. Iya betul. Lanjut. Aina miftahul baiti. Aina miftahul baiti. Boleh diterjemahkan, silakan. Ini kunci mobil. Ini kuncinya mobil, betul. Di mana kunci rumah? Di mana kunci rumah, betul ya. Selanjutnya kita ke Mas Sandi, silakan. Man anta ya waladu Iya. ana ibnu Abbasin. Ana ibnu. Abbasin. Iya ya. Siapakah kamu wahai anak kecil? Iya. Saya anaknya Abbas. Saya adalah anaknya Abbas, betul ya. Selanjutnya Wabnu man huwa wa benu man huwa wabnu Khalidin. huwa benu Khalidin. Diterjemahkan, silakan. Dan anaknya siapa dia? Dan anaknya siapakah dia? Dia anaknya Khalid. Dia adalah anaknya Khalid. Mas Erik, silakan berikutnya. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iya. huwa fil Kita stop dulu ya. Kita renungkan dulu kira-kira ini cara bacanya bagaimana yang tepatnya. Coba diterjemahkan dulu kira-kira enaknya seperti apa. Di manakah? di manakah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iya, di manakah masjidnya? ya Rasulullah. Rasulullah berarti masjidnya, Rasulnya Allah, kan begitu kan? Iya. Di manakah masjidnya, utusannya Allah? Berarti kira-kira di situ ada double idofah enggak? Idofahnya lebih dari 2 kata enggak? Iya ya. Jadi kita lihat di sini ya, khusus untuk nomor 12 yang dibaca oleh Mas Erik di sini, kita melihat bahwa susunan idofahnya tidak hanya 2 kata. Kita lihat ya, kita ambil satu susunan idofah dulu. Yang pertama adalah Rasulullahnya dulu. Rasulullah, kira-kira ini susunan idofah atau bukan? Ya. Iya. Rasulullah Rasulnya Allah. adalah susunan idhofah. Rasulnya Allah, utusannya Allah. Berarti kita baca bagaimana Mas Erik? Rasulullahi. Rasulullahi, betul. Rasulullahi. Kita lihat di sini. Rasulullahi. Rasulnya tidak bertanwin dan tidak juga beralif lam. Hanya dhammah biasa. Rasulu.
lafzul jalalah, lafaz Allah kita baca dengan harakat kasrah sebagai mudhafun ilaih. Rasulullah. Ada dua kata. Yang pertama Rasul kita sandarkan kepada lafzul jalalah, kepada Allah, lafaz Allah, Rasulullah. Ini mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Rasulu sebagai mudhaf, Allahi lafzul jalalah, lafaz Allah sebagai mudhafun ilaih. Berarti kita baca Rasulullah. Setelah itu kita ingin menyandarkan sebuah isim, sebuah kata kepada Rasulullah. Kita ingin menyebutkan bahwa ini adalah masjidnya Rasulullah. Oh, berarti nanti masjid, lafaz masjid kita sandarkan kepada lafaz Rasulullah yang sudah merupakan susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, berarti nanti di sini kita dobelkan. Nah, kita lihat di sini sehingga masjidu kita baca sebagai mudhaf. Mudhaf kepada siapa? Kepada Rasulullah. Masjidu kita katakan sebagai mudhaf kepada siapa? Kepada Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah ini adalah sebagai mudhafun ilaih. Jadi kita katakan masjidun sebagai mudhaf dan Rasulullah sebagai mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaihnya terdiri dari susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Sehingga di sini kita baca masjidu. Kenapa masjidu enggak masjidun? Karena mudhaf. Nggak boleh bertanwin. Kenapa nggak al-masjidu? Karena mudhaf. Tidak boleh beralif lam. Dan kita katakan Rasulullah sebagai mudhafun ilaih, di mana kita katakan mudhafun ilaih ketentuannya harus majrur. Sehingga di sini kita katakan masjidu Rasulillahi. Bukan Rasulullahi lagi, tapi kita katakan Rasulillahi. Kenapa? Karena Rasulillahi sebagai mudhafun ilaih dari masjid, dan kita katakan bahwa mudhafun ilaih harus berada dalam keadaan majrur atau kasrah. Bisa difahami kira-kira? Baik, silakan dibaca, diteruskan Mas Erik nomor 12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya. Silakan dilanjut jawabannya. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Iya. Di manakah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Masjidnya di Madinah Al-Munawwarah. Masjidnya ada di Madinah Al-Munawwarah. Betul ya. Baik, berikutnya silakan. Bintu Hamidin fi madrasati. Betul. Wa bintu Muhammadin Din, iya. fil jamiati. Fil jamiati ya. Boleh diterjemahkan Mas Lana, silakan. Bintu anak perempuan. Iya, anak perempuannya Hamid saja ya. Hamid Anak perempuannya Hamid, betul. Di madrasah. Madrasah itu apa? Sekolah. Di sekolah. Dan anak perempuan Muhammad. Anak perempuannya Muhammad di universitas. Universitas ya, fil jami'ah. Baik, nomor yang ke-14 silakan. Ismul mudarrisi Sa'idun. Betul. Wa ismul muhandisi Khalidun. Betul ya. Boleh diterjemahkan silakan. Nama guru itu adalah Sa'id. Betul. Dan nama insinyur itu adalah Khalid. Iya. Penerjemahannya sudah bagus ya. Ya, kita baru mengambil 14 nomor ini ya. Masih ada 6 nomor lainnya di mana apa yang kita baca, baik yang sudah ataupun yang akan kita baca, itu masih berkaitan dengan susunan al-idhofah, susunan penyandaran, susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Sehingga dengan semakin banyaknya kita berlatih, dengan semakin banyaknya kita mengambil nomor-nomor yang ada di sini, maka akan semakin memantapkan teori yang sudah kita dapatkan. Jangan hanya kita bisa sekedar teori bahwa mudhaf itu tidak bertanwin, mudhaf itu tidak beralif lam, mudhafun ilaih itu adalah harus majrur. Tetapi begitu kita baca, ternyata cara baca kita masih kurang tepat misalkan. Artinya harus sinkron antara cara baca dengan teori yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya ya, kita akan masuk ke nomor yang ke-15. Ammut talibi ghaniyun. Iya, ammut talibi ghaniyun. Boleh diterjemahkan silakan. Pamannya murid itu kaya. Iya, pamannya murid itu kaya. Nomor 16 silakan kita ke Pak Iksan. Babul masjidi
maftuhun wa babul madrasati Iya, mughlaqun. Masya Allah, betul ya. Cara bacanya babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Boleh diterjemahkan, silakan. Pintunya masjid itu terbuka Iya, dan pintunya sekolah maghlukun, terkunci. mughlaqun. Mughlaqun. Ya, itu harokatnya masih komplit Iya. tuh, ya. Mughlaqun. Maghlukun, terkunci. Iya, mughlaqun itu artinya tertutup ya. Mughlaqun artinya tertutup. Tertutup. Sorry. Iya, jadi kita di sini baca babul masjidi maftuhun, pintunya masjid itu terbuka, wa babul madrasati mughlaqun, dan pintunya sekolah itu tertutup. Selanjutnya nomor 17 kita ke Abu Rizky, silakan. Khalu Hamidin fakirun. Fakirun, betul, boleh diterjemahkan. Khol Bibi. itu sama dengan am. Am itu apa am? Paman. Paman. Khol juga paman, hanya beda jalur. Hanya beda jalur. Kalau am itu paman dari pihak laki-laki, dari pihak bapak, pihak ayah kita, ya. Ayah kita punya saudara laki-laki, kita katakan am. Sementara khol itu paman juga, tapi dari pihak ibu, ya. Saudara-saudaranya ibu, itu kita katakan paman dari pihak ibu, khol. Silakan diterjemahkan, Abu Rizky. Pamannya Hamid Iya. fakirun. Oh, cara bacanya? Fakirun. Iya, yang panjang itu dikinya, Iya. ya. Fakirun, ya. Fakirun. Pamannya Hamid itu fakir. Fakir. Selanjutnya nomor 18 kita ke Mas Erik. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Betul ya. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Sayyaratu Abbasin, silakan Mas Erik. Mobilnya Abbas Mobilnya Abbas di bengkel. fisyari. Syari itu artinya jalan. Nah, jalan ya. Jalan raya itu syari ya. Fisyari artinya jalan. Mobilnya Abbas ada di jalan. Baik ya. Nomor 19 masih ada 2 nomor lagi ya. Nah, ini banyak ini ya. Ada 20 nomor. Kita ke Mas Lana, silakan nomor 19. Ibnu man anta. Iya, Ibnu man anta. Ibnu man anta. Iya, Ana ibnu mudarris. mudari Si. ya. Diterjemahkan dulu, silakan Mas Lana. Anak laki-laki siapakah kamu? Iya, jawabannya Saya anak laki-laki saya anak laki-lakinya, guru. saya anak laki-lakinya guru. Yang terakhir kita ke Mas Sandi, silakan. Ini Ainal kalbu Ainal kalbu, betul. huwa tahta sayarati. Huwa tahta sayyarati, betul ya. Silakan diterjemahkan. Di manakah anjing itu? Di manakah anjing itu? Iya. Dia Di bawah mobil. Dia di bawah mobil ya. Alhamdulillah sudah selesai 20 nomor berisikan pernyataan-pernyataan yang agak panjang, kalimat-kalimat yang agak panjang, di mana kalimat-kalimat tersebut memuat pembahasan tentang mudhaf-mudhafun ilaih. Kita sudah mengambil teori yang berkaitan dengan mudhaf-mudhafun ilaih. Kita sudah mengambil ketentuan-ketentuan mudhaf itu seperti apa, ketentuan-ketentuan mudhafun ilaih itu seperti apa. Nah, tugas antum di sini adalah membuat susunan kata mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi antum tinggal mengambil 2 kata, yang satu disandarkan kepada yang lainnya. Yang satu dijadikan sebagai mudhaf, yang satu dijadikan sebagai mudhafun ilaih. Mudah kan? Antum hanya diminta untuk membuat susunan mudhaf mudhafun ilaih. Seperti kita lihat di sini ada lafaz kitabu Muhammadin. Gampang, selesai urusan ya. Jadi yang diminta dari antum adalah antum sekarang membuat susunan kata yang terdiri dari mudhaf mudhafun ilaih. Seperti kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Ada 2 isim, yang pertama kitabun, yang kedua Muhammadun. Antum sandarkan satu kepada yang lainnya sehingga antum katakan menjadi kitabu Muhammadin. Bisa difahami instruksinya? Bisa. Bisa. Tapi ada ketentuan lainnya. Ya,
ada aturan mainnya, bahwa untuk kosakata yang sudah disebutkan oleh salah satu teman antum tidak boleh disebutkan ulang oleh antum. Karena tadi saya sudah memberikan Kitabu Muhammadin, memberikan contoh bukunya Muhammad, berarti lafaz kitab nggak boleh dipakai dan lafaz Muhammad nggak boleh dipakai, ya. Tetapi antum sudah mendapatkan kosakata yang banyak, ya. Beberapa pelajaran sudah kita ambil, sudah ada puluhan kosakata yang antum kuasai, tinggal antum ambil 2, kemudian antum idhofahkan, antum sandarkan antara satu dengan yang lainnya. Mau ngacung atau mau ditunjuk? Ya sudah, Abu Rizki dulu silakan. Qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi, betul ya. Qalamul mudarrisi artinya penanya guru. Penanya guru. Silakan. Yang lain Abu Nggak Rizki boleh. sudah beres ya. Abu Rizki sudah gugur kewajiban. Mas Sohib silakan. Labanu sohibin. Labanu sahibin, ya. Mas Sohib sambil pegang susu ya. Labanu sahibin, susunya sahib. Silakan Mas Sandi. Sayyaratu Abbasin. Betul. Sayyaratu Abbasin. Mas Hafid silakan. Baitut Tabibi. Baitut Tabibi. Betul ya. Silakan Mas Erik. Qamisu Ammarin. Betul, qamisu Ammarin ya. Nah, artinya dari sini kita sudah bisa membuat sebuah susunan kata yang terdiri dari mudhaf mudhafun ilaih. Tidak hanya sekedar teorinya saja yang kita dapatkan, yang kita pahami, tetapi kita juga bisa membuat contoh kalimatnya. Baik, kita akan ambil satu latihan lagi ya. Kita akan ambil satu latihan lagi yang ada di halaman ke-30 ya. Terusan dari latihan kita, kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fima yali. Kawin, buatlah jumalan mufidatan, kalimat-kalimat yang sempurna, bimil'il faraghi, dengan mengisi yang kosong atau titik-titik, fima yali, berikut ini. Kita lihat di sini ada 10 nomor ya, di mana 10 nomor ini terdiri dari kalimat yang ada titik-titiknya. Saya berikan contoh dulu untuk nomor pertama, titik-titik al-baiti mughlaqun. Titik-titiknya rumah tertutup. Berarti di sini saya jawab babul baiti mughlaqun. Pintunya rumah tertutup. Bisa difahami instruksinya kira-kira? Insyaallah. Baik, nomor 2 silakan kita ke Abu Rizki, silakan. Di mana titik-titiknya? Mobil. Aina miftahus sayyarati. Iya betul. Aina miftahus sayyarati. Di manakah kuncinya mobil? Mobil. Nomor yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulillahi. kenapa dibacanya rasuli? Karena susunan mudhof ilaih. Yang menjadi mudhafun ilaih yang mana? Mudhof rasul. Rasul. Allah mudhof ilaih. Allah, lafaz Allah sebagai mudhafun Ilaih. ilaih. Kalau mudhaf apakah harus kasrah mudhaf? Enggak ya. Maka diulangi lagi cara bacanya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, berarti kan butuh khobar. Betul. Iya, adalah Rasulullah. Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Nomor 4, Titik-titik atau bibi ba'idun. iya, titik-titik dokter. Baitut tabibi Iya. ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Artinya silakan. Rumahnya dokter Iya, jauh. rumahnya dokter jauh. Selanjutnya nomor 5 silakan kita ke Mas Hafid. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya betul, ini mudah sekali. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an adalah kitabnya Allah ya. Selanjutnya Mas Sandi silakan. Khadijatu bintu Hamidin. Betul, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak perempuannya Hamid. Selanjutnya silakan nomor 7. Ana titik-titik al-mudarisi. Iya, saya titik-titiknya guru. Ana ibnul mudarisi. Mudarrisi. Ana
ibnul mudarrisi. Betul, saya adalah anak laki-lakinya guru. Nomor yang ke-8 kita kembali lagi kepada Mas Sahib, silakan. Titik-titik at-talibi. Nuqtah at-talibi maksurun. Iya. Qalamut talibi Betul. maksurun. Iya, qalamut talibi maksurun. Bolpennya siswa itu rusak ya. Nomor 9 Abu Rizky, silakan. Babul mudarrisi maftuhun. Babul mudarrisi maftuhun. Boleh diterjemahkan, silakan. Pintunya guru itu terbuka. Pintunya guru itu terbuka. Yang terakhir nomor 10 kita ke Mas Hafid, silakan. Ini sebagai ujung dari perjumpaan kita, insyaallah. Nomor 10 silakan. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Betul ya. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Guru itu telah keluar dari rumahnya kepala sekolah. Baik ya, ini alhamdulillah sudah kita ambil ya beberapa latihan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini full isinya latihan semua. Iya, Ustaz. Ya, full isinya latihan semua, nggak apa-apa. Ini merupakan bentuk dari latihan terhadap apa-apa yang sudah kita ambil secara teorinya di kesempatan yang telah lalu. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Tugas, nah, Tugas ya. iya, ada tugasnya ya seperti biasa untuk teman-teman yang ada di sini dan juga untuk para pendengar yang ada di rumah, silakan bisa mengikuti. Tugasnya adalah di latihan yang ke-6 yang ada di halaman 30. Instruksinya didengarkan supaya nanti kita bisa menjawab dengan benar. Sahih at-tarkibati at-taliyah. Benarkanlah susunan-susunan kata berikut. Instruksinya kita diminta untuk membenarkan. Berarti susunan yang ada di sini semuanya salah. Kita diminta untuk membenarkan. Seperti al-qalamut talibi. Ini kan jelas salah. Mudhaf mudhafun ilaih. Al-qalamut talibi. Masa mudhaf ada alif dan lamnya? Al-qalamu. Jadi di sini kita diminta untuk membetulkan ya. Membetulkannya komplit lengkap dengan harokatnya. Cuman ada 6. Al-qalamut talibi ini jelas salah. Bintu Hamidun juga salah. Kemudian ismul walada juga salah. Babus sayyaratu ar-Rasulullah dan ibnun al-mudarrisi, ini semuanya salah. Kita diminta untuk membetulkannya dan dituliskan ulang dengan lengkap dengan harokatnya. Baik, kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Al-afu minkum jami'an. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dari sisi penyampaian. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar. Tafadhol, silakan.